Shalom saudaraku yang terkasih, sahabat Kristus dimanapun berada pada saat ini. Dengan rasa syukur yang begitu kita panjatkan kehadirat Tuhan, agar senantiasa mengingatkan hidup kita, dipelihara, dikasihi, disertai sepanjang masa. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini, satu kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya adalah jika kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk dapat merenungkan firman Tuhan sebagai makanan bagi jasmani dan rohani kita. Saudaraku, izinkan Roh Allah bekerja bagi kita agar senantiasa firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini dimampukan kehidupan kita untuk dapat menerima dan memahaminya. Sebelumnya kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa kita bersatu. Terima kasih buat segala kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau ada bagi kami dan selalu ada bagi kami. Nyatakan kuasa-Mu yang besar menolong kami saat ini, agar senantiasa firman kebenaran-Mu boleh kami sampaikan dan renungkan dan kami lakukan di dalam hidup kami. Penuhi kami dengan Roh Allah yang bekerja di dalam pribadi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di hari Minggu ini di ibadah KKR GBKP, kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Firman ini akan kami bacakan kepada kita sekalian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar Engkau juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku akan ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini, dan yang menjadi bacaan ataupun ayat hafalan, begitu juga dengan info kasih kita, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes pasal 17 ayat 21. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bacaan remaja di hari Minggu ini adalah dari kitab Galatia pasal 3 ayat 28. Selamat hari Minggu dan shalom bagi saudaraku yang terkasih. Ketika kita merasakan apa artinya hidup dalam persaudaraan,
Satu hal yang terucap dari kata-kata yang kita utarakan adalah sangat berbahagia dan senang sekali jika saudara memiliki satu hati dan satu pikiran untuk mewujudkan satu hal yang baik di dalam kehidupan. Ini boleh kita bandingkan dengan Mazmur 128. Bersaudara artinya kita boleh saling menyayangi, kita menumbuhkan jiwa kepedulian, kita boleh saling mendukung satu dengan yang lain, seperti satu di dalam keluarga. Keluarga kita yang terbesar adalah dunia ini. Kita semua berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Suku kita juga berbeda, bahasa kita juga berbeda, bahkan gereja, bahkan latar belakang keluarga kita juga berbeda-beda. Tapi saudaraku, satu hal yang kita syukuri adalah ketika kita melihat perbedaan itu, kita hadir di dalam satu keluarga di dalam Kristus. Walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu adalah slogan daripada Negara Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Keluarga yang dipersatukan di dalam kasih Tuhan, itulah yang disebut dengan oikumene, yang artinya persatuan antara umat Kristiani meskipun kita berbeda gereja tapi memiliki satu tujuan yang sama. Boleh berbeda tradisi tapi memiliki tujuan yang sama di dalam Kristus. Kalau kembali kita melihat bagaimana Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Di sini bagaimana Yesus memberikan satu doa yang sangat istimewa kepada Tuhan. Kenapa dikatakan ini merupakan doa yang istimewa dan sangat spesial tentunya? Yesus tidak hanya berdoa untuk murid-muridnya saja, tapi Yesus berdoa bagi umatnya yang ada di dunia ini. Doa Yesus sangat empati. Doa Yesus sangat menyentuh. Bagaimana dia berdoa untuk kita ini. Bagaimana Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Agar doa Yesus kepada Bapa di sorga, kehidupan orang percaya, baik di dunia begitu juga dengan kekekalan yang sudah Tuhan persiapkan bagi manusia. Dalam kehidupan keselamatan, Yesus tetap mau bersama-sama dengan manusia. Artinya saudara yang terkasih, Yesus berdoa untuk semua umat, untuk saudara dan saya. Bahkan sebelum kita lahir pun, Yesus sudah ada bagi dunia ini menjadi pendoa syafaat bagi kita. Yesus berdoa agar kita bisa juga bersatu, sama seperti Yesus bersatu dengan Bapa di sorga. Itu artinya doa Yesus ini saudara-saudara memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Keintiman dalam hubungan ataupun relasi yang begitu dekat dengan Bapa di sorga, dengan dibarengi dengan kasih dan kesetiaan dan pengertian yang begitu besar. Jadi persatuan itu kita juga harus mewujud nyatakan persatuan di dalam keluarga Allah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jangan pernah jadikan perbedaan itu kita tidak hidup saling mengasihi. Jangan pernah gara-gara perbedaan kita tidak menghargai satu dengan yang lain. Meskipun kita memiliki perbedaan pandangan, tapi panggilan kita dalam kesatuan dan kasih Kristus adalah seragam di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat kembali bagaimana Yesus berdoa supaya kita semua bersatu, sama seperti Yesus bersatu dengan Bapa yang mengutus Dia. Kita bersatu di dalam kasih, kita bersatu di dalam dunia. Kita boleh bersatu di dalam pengikut Kristus yang berbeda-beda, tapi pengikut Kristus yang satu tujuan. Jika kita saling mengasihi dan mendukung, maka dunia bisa melihat kasih Allah melalui diri kita. Dari perikop khotbah kita ini ataupun dari doa Yesus di dalam perikop kita ini, kita boleh mengambil beberapa poin penting, yaitu bahwa kita semua bersaudara di dalam Kristus.
Artinya dari doa dan harapan Yesus ini kepada setiap orang yang percaya kepadanya adalah bagian dari keluarga besar Allah. Kita mungkin memiliki perbedaan pandangan, kita mungkin memiliki asal gereja yang berbeda, tradisi yang berbeda, tapi kita semua bersatu di dalam Yesus. Dan berikutnya, kasih itu sangat penting. Mengapa ini penting? Karena ketika Yesus memberikan doanya kepada Bapa di sorga, ini adalah sebagai ungkapan kasihnya kepada kita dan kepada dunia ini. Artinya doa Yesus itu mengajar kita, setialah dalam mengasihi, sabar dalam mengasihi, pedulilah satu dengan yang lain. Sehingga ketika itu kita wujudkan di dalam hidup kita, kebencian dan perpecahan tidak bisa memasuki kehidupan kita. Poin selanjutnya, saudaraku yang terkasih, kita boleh menjadi saksi bagi dunia. Siapa yang Tuhan utus bagi dunia adalah saudara dan saya. Bagaimana kita bisa menjadi saksi di dalam dunia ini? Kalaupun kita berbeda-beda, sementara perbedaan itu membuahkan satu hal yang terwujud dalam cinta kasih yang besar. Ketika kita bersatu, kita bersaksi bahwa kita bersaksi kepada dunia bahwa saudara dan saya adalah saksi Allah kepada dunia ini. Tanpa ada konflik, tanpa ada kebencian, tanpa ada perpecahan ataupun gap yang memisahkan, tapi bersatu menjadi saksi Allah bagi dunia ini. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja Galatia 3 ayat 28. Dalam perikop ini, Paulus juga memberikan pengajaran kepada jemaat Galatia, di mana dalam pengajaran tersebut dia mengajarkan penting sekali iman kepada Kristus. Karena sebagai dasar dalam iman dan keselamatan adalah yaitu bagaimana iman yang hidup, iman yang selalu berharap kepada Tuhan. Dalam konteks tersebut, Paulus memberikan pengajaran agar senantiasa jika ada pun pengajaran-pengajaran yang salah yang masuk ke dalam kehidupan orang Kristen, tapi orang yang percaya mengerti dan paham bagaimana iman yang selayaknya mereka miliki kepada Kristus Yesus. Dengan menghapuskan semua perbedaan-perbedaan dari pandangan manusia, Paulus membangun satu komunitas Kristen yang hidup. Tidak ada Yahudi non-Yahudi, tapi mereka adalah satu di dalam Tuhan. Baik budak atau orang merdeka, baik laki-laki atau perempuan, semuanya adalah saksi Tuhan. Yang menegaskan perbedaan yang ada di masyarakat tidak boleh menjadi penghalang dalam hubungan yang nyata dengan Tuhan. Apapun itu yang terjadi yang membelenggu hidup manusia harus dibebaskan dari perbedaan yang memiliki jurang pemisah selama ini, sehingga mereka bebas di dalam Kristus untuk bersekutu bersama dalam persatuan dan saling mengasihi, saling menghargai setiap individu sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Jadi dari firman Tuhan yang kita terima di hari Minggu ini, hal apakah yang menjadi renungan kita? Kita boleh mengajarkan kepada adik-adik kita, bersikap ramah saja kepada teman kita. Ini adalah satu cara yang paling sederhana menunjukkan kasih kepada saudara-saudara kita. Kita ramah, kita bersahabat, kita tidak boleh jutek, tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Ini adalah sebagai salah satu sarana kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Terus apalagi yang boleh kita tanamkan kepada adik-adik kita? Yaitu berikutnya adalah ketika adik-adik kita giring untuk hidup saling mendoakan. Ketika mereka saling mendoakan, berarti mereka keluar dari egois mereka. Mereka tidak hanya mendoakan pribadi mereka, keluarga mereka, tapi mereka terbuka untuk mendoakan teman-temannya. Begitu juga selanjutnya, saudaraku, menghargai dan menghormati orang itu penting. Menghormati berarti memperlakukan setiap orang dengan sopan dan tidak menjelek-jelekkan teman satu dengan yang lain. Begitu juga selanjutnya, saudaraku, kalau kita sudah menerima kasih Kristus, anak-anak Tuhan juga harus bisa menjadi saksi dalam perbuatan kasih. Adik-adik kita
hidup dalam perbuatan kasih. Dalam bentuk apa secara konkret boleh kita berikan kepada mereka? Mereka tidak boleh hidup saling mendendam, tidak boleh marah sehingga tidak memaafkan, tapi mereka welcome dan terbuka terhadap segala kekurangan dan kelebihan teman, dan hidup saling menghargai. Terpupuk sejak dini, sejak mereka diajar dengan firman Tuhan ketika mereka ada di sekolah minggu. Begitu juga dengan kelak mereka semakin dewasa, itu sudah tertanam kuat di dalam pribadi mereka. Kiranya saudaraku, bagi pelayan kakak dan abang KKR juga, firman ini sangat menguatkan kita. Karena seperti tema di hari Minggu ini adalah bersaudara di dalam Kristus ataupun secara oikumene. Artinya dalam Kristus kita bersaudara, dalam Kristus kita hebat, dalam Kristus kita kuat, di dalam Kristus ada pengampunan dan hidup yang kekal. Kiranya firman ini menguatkan kita semua, adik-adik kita juga semakin bertumbuh dalam persaudaraan di dalam Kristus dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kami mensyukuri Tuhan, betapa baik dan begitu peduli Engkau bagi kami. Kiranya lawatan-Mu melalui firman ini, seluruh adik-adik kami di hari Minggu ini, mereka dicerahkan oleh kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.